Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa, NIM 3. Yang kedua, Atina Mumtaza, NIM 24. Dan yang ketiga yaitu Vika Hervi Wihartanti, NIM 34. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen mutu dalam pendidikan. Lanjut saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen mutu pendidikan. Apa manajemen itu? Nah, di sini mari kita bahas. Manajemen merupakan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan secara efisien. Nah, manajemen di sekolah merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, yaitu melakukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, lanjut. Di sini terdapat fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Nah, aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran apa yang akan dicapainya, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini yaitu kegiatan membagi tugas kepada orang yang terkait dalam organisasi tersebut. Nah, pengorganisasian juga berfungsi untuk sistem kerjasama yang jelas siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Lanjut, fungsi yang ketiga yaitu penggerakan. Nah, penggerakan ini yaitu upaya dalam menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja atau manpower serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Nah, lanjut yang terakhir yang keempat fungsinya yaitu pengawasan. Nah, pengawasan ini berfungsi manajemen yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtaza, NIM 24. Di sini saya akan menerangkan mengenai substansi pendidikan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu kata substansi pendidikan karena pasti sudah dijelaskan di awal pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan mengenai substansi pendidikan dalam manajemen mutu pendidikan. Sebelumnya, substansi pendidikan itu dibagi menjadi dua, ada substansi inti dan ada substansi eksistensi. Di sini sendiri yang dinamakan substansi inti itu adalah aspek substansi yang lazim mendapat sebutan ruang lingkup atau cakupan, garapan atau isi. Jadi substansi inti. Pasti teman-teman sudah tidak repot-repot mencari definisi secara luas di Google atau di media yang lain karena sudah jelas pada kata inti berarti memuat cakupan isi atau berupa gagasan, ruang lingkup atau apa yang dibahas di situ, isi mengenai apa dalam manajemen mutu pendidikan tersebut. Jadi substansi manajemen pendidikan ini tuh dapat dijadikan sebagai manajemen operatif. Yang selanjutnya ada substansi eksistensi. Apa itu substansi eksistensi? Substansi eksistensi itu substansi yang
manajemen pendidikan yang diperluas. Jadi kalau inti itu hanya mencakup ruang lingkup, gagasan, cakupan, hanya mencakup isi dari manajemen pendidikan tersebut, tetapi yang substansi pendidikan yang eksistensi itu memperluas dari substansi sebelumnya. Jadi bidang-bidang garapan di dunia pendidikan yang mesti dikelola juga karena mempunyai dampak yang besar terhadap substansi manajemen pendidikan inti. Jadi manajemen pendidikan eksistensi ini itu memiliki faktor yang sangat besar kepada substansi pendidikan inti karena substansi eksistensi ini tuh memperluas cakupan dari substansi inti. Selanjutnya itu ada objek atau yang menjadi substansi pendidikan inti itu meliputi ada 6 hal. Jadi substansi inti itu memiliki objek atau meliputi pokok-pokok penting yang menjadi objeknya dalam substansi inti. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi jelas yang menjadi substansi pendidikan inti atau menjadi isi, cakupan, gagasan atau ruang lingkupnya. Yang paling penting itu pada yang pertama ada manajemen kurikulum atau pembelajaran. Karena apa? Karena salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan itu yaitu kurikulum pendidikan. Karena kurikulum itu merupakan suatu program atau rencana pembelajaran. Jadi kurikulum itu merupakan komponen substansi utama yang ada di sekolah. Maka dari itu kurikulum itu masuk dalam kategori substansi pendidikan inti atau objeknya yang terpenting. Ya karena itu tadi kurikulum itu sebagai komponen yang utama, substansi yang utama di sekolah. Jadi prinsip dasar dari adanya kurikulum ini itu adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Adapun objek yang kedua yaitu ada manajemen peserta didik. Jadi dalam memanajemen mutu pendidikan itu substansi yang paling pentingnya itu yang paling inti itu adalah memanajemen peserta didik. Bagaimana kontribusi dari siswa peserta didik, karena siswa itu sebagai peserta didik merupakan salah satu input. Jadi peserta didik itu salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Terus penerimaan peserta didik itu didasarkan atas kriteria yang jelas. Jadi kita untuk memanajemen mutu dalam pendidikan itu kita kalau menerima peserta didik itu harus didasarkan atas kinerja yang jelas, transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada manajemen tenaga kependidikan. Jadi dalam substansi inti itu manajemen tenaga kependidikan atau guru itu sangat penting ya. Jadi dengan adanya kurikulum, adanya peserta didik juga harus ada tenaga kependidikannya agar memanajemen pendidikan mutu pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Kenapa penting sarana dan prasarana itu? Karena dalam sarana dan prasarana ini pendidikan itu merupakan media belajar. Jadi ketika sudah ada kurikulum, sudah ada pembelajaran, peserta didik dan tenaga kependidikan, tetapi tidak ada sarana prasarana, itu bagaikan kurang pas. Jadi dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan sebagai media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya itu akan lebih mengefektifkan komunikasi. Jadi dengan adanya
sarana prasarana ini itu menjadi alat bantu, akan lebih efektif berkomunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan. Jadi sarana dan prasarana ini tuh sangat membantu sekali dalam memanajemen mutu dalam pendidikan. Dan selanjutnya ada keuangan. Jadi manajemen keuangan ini tuh merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan karena anggaran pendidikan yang memadai. Jadi sekolah itu harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, dana pendidikan sekolah itu harus dikelola dengan transparan dan efisien. Seperti itu. Selanjutnya ada manajemen partisipasi masyarakat. Jadi di sini partisipasi masyarakat itu sangat penting atau peran masyarakat itu sangat penting. Karena apa? Partisipasi masyarakat itu dalam dunia pendidikan itu diharapkan karena menjadi tulang punggung. Sedangkan pihak pemerintah itu hanya sebatas memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah. Selanjutnya, selain ada objek yang menjadi substansi pendidikan inti, yaitu ada objek atau substansi pendidikan eksistensi, yaitu meliputi yang pertama ada manajemen waktu. Jadi tadi sudah saya terangkan dalam objek substansi pendidikan inti itu ada meliputi ada kurikulum, ada peserta didik, tenaga kependidikan, ada sarana prasarana, keuangan, partisipasi masyarakat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan objek dari substansi inti yang meliputi dari substansi inti, kurang efisien dalam menjalankan manajemen pendidikan. Jadi kita perlu jasa dari substansi eksistensi, karena di sini substansi eksistensi itu merupakan perluasan dari substansi inti. Jadi eksistensi ini memiliki peran yang sangat besar, faktor yang sangat besar kepada substansi inti. Jadi untuk melengkapi, jadi tidak hanya pada substansi inti, di sini substansi eksistensi itu menambahkan yaitu ada manajemen waktu, konflik, perubahan, kultur sekolah, ada komunikasi dan dinamika kelompok, ada manajemen SIM, SIM, ada kewirausahaan dan ketatausahaan. Karena tanpa substansi eksistensi ini, substansi inti kurang baik dalam berjalan, kurang efektif dalam memanajemen mutu dalam pendidikan. Karena contohnya saja, saya ambil contoh satu saja. Seumpamanya ketika kita melakukan suatu pendidikan dalam sekolah, belajar mengajar, ketika sudah ada tenaga pendidik tanpa ada peserta didik, jadinya kurang efisien, bukan dikatakan sebagai kegiatan belajar mengajar. Jadi adanya peserta didik, tenaga kepengajaran, ada sarana prasarana, ada kurikulum, tetapi tidak ada waktu, tidak ada manajemen waktu, maka itu semua tidak akan berjalan dengan baik, tidak ada konflik. Jadi di mana nanti ada konflik, ada perubahan, ada kultur sekolah, maka akan menjadi manajemen mutu pendidikan yang baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vika. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen mutu pendidikan itu ada 7. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga itu sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan. Yang kelima, penjaminan mutu internal. Yang keenam, penjaminan mutu eksternal. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya, manfaat manajemen mutu pendidikan yaitu untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan dapat diandalkan dalam era
globalisasi dan persaingan dewasa ini dan di masa depan. Perlu dibangun tentang kesadaran dan kemauan untuk mengelola lembaga pendidikan secara otonom, fleksibel, dan profesional melalui manajemen mutu. Manajemen mutu pendidikan adalah ilmu yang dapat membantu pendidikan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Ilmu ini sangat penting terutama bagi calon pengelola atau manajer lembaga pendidikan untuk merancang, melaksanakan, melakukan evaluasi mutu pendidikan agar lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selanjutnya sesi tanya jawab bisa nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.